Selamat siang, salam berdesa, sobat desa, bersama saya Marcelinus Malo, pendamping lokal desa Pondokodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini dengan tema pembangunan desa inklusif, dan telah bersama dengan saya Bapak Desa Pondokodi, Kecamatan Kodi. Selamat siang Bapak Desa, salam sehat, salam berdesa. Selamat siang. Ya. Ayo, salam sehat, salam berdesa. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa pembangunan desa inklusif itu sederhananya dapat kita katakan bagaimana pembangunan di desa dapat melibatkan semua unsur elemen yang ada di masyarakat desa, terlebih kepada mereka yang adalah kaum rentan dan kaum marginal. Untuk kita bisa ketahui tentang situasi pembangunan desa di Desa Pondokodi ini, maka saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Desa Pondokodi. Sebelumnya Bapak Desa silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Mario. Perkenalkan, nama saya Kristoforus Ehi Mabaha, Kepala Desa Pondokodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, periode 2022-2028. Kembali Bapak Desa kepada mereka yang kita dikategorikan sebagai kaum rentan, kaum marginal ini, tentunya di desa di sini juga ada ya Bapak Desa. Seperti apa intervensi pemerintah desa, Bapak Desa bersama perangkat dalam memperhatikan peningkatan kualitas hidup mereka. Baik, terima kasih Pak Mario. Sebagaimana di desa-desa lain, tentu di Desa Pondokodi juga terdapat kelompok-kelompok selama ini memarginalkan, kelompok-kelompok rentan, disabilitas, dan kelompok miskin lainnya. Dan dari sisi kuantitas, kaum difabel itu, khusus disabilitas, ada di kisaran angka 16 orang di Desa Pondokodi disabilitas. Dan sejak tahun pertama dan sekarang memasuki tahun kedua, kami sudah mulai mengintervensi kelompok-kelompok tadi itu, kelompok-kelompok rentan, kelompok marginal, kelompok perempuan, minoritas yang lain, lansia, di dalam pengelolaan program-program atau kegiatan-kegiatan di desa memasuki tahun kedua. Ya, artinya dalam proses perencanaan musyawarah desa hingga pada pelaksanaan pembangunan di desa, kelompok ini juga terus dilibatkan dalam proses itu. Ya, membangun sebuah desa tentu tidak saja kita melibatkan mereka-mereka atau warga masyarakat yang sehat ya, secara jasmani ya, dan rohani, tetapi juga bagaimana kita melibatkan mereka-mereka yang notabene termarginalkan. Saya sejak saya menjabat sebagai kepala desa sudah punya tekad untuk bagaimana kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok disabilitas, kelompok rentan lainnya itu kita dorong dan kita tarik dalam proses perencanaan pembangunan di desa, proses penganggaran, pengelolaan program, dan sampai pada tahap pengawasan. Jadi kita mengharapkan, kita mendorong semua yang kita lakukan di desa tahap demi tahap itu berjalan dalam kerangka partisipatif dan kesadaran komunal, kira-kira begitu. Sekalipun ada banyak kendala, tetapi Bapak Desa bersama semua stakeholder di desa ini terus berupaya untuk bagaimana keluar dari situasi ini. Ya, tentu kami punya niat yang sama, punya tekad, punya komitmen untuk melayani semua warga, semua unsur yang ada di Desa Pondokodi tanpa pandang bulu. Bahwa dalam pengelolaan program semua kita layani, apapun bentuk programnya, kita akan selalu berusaha untuk mengintervensi mereka-mereka ini, termasuk kelompok-kelompok perempuan. Oke Bapak Desa, program-program yang secara real selama 2 tahun pemerintahan Bapak Desa ini yang Bapak Desa telah lakukan seperti apa? Ya, sejak tahun pertama saya menjabat, saya masih menemukan situasi COVID pandemi, dan
salah satu bentuk intervensi pemerintah desa kepada mereka-mereka yang kaum marginal, disabilitas, miskin, lansia. Ini akomodir mereka sebagai seorang penerima bantuan langsung tunai untuk mereka yang terdampak COVID. Dan itu kita sudah lakukan, dan di tahun kedua ini ketika formula COVID bantuan langsung tunai tadi bergeser sedikit menjadi BLT ekstrim, ya, miskin ekstrim, miskin ekstrim, maka semua penerima BLT miskin ekstrim hampir 100% adalah mereka-mereka yang masuk dalam kategori rentan, kategori miskin, lansia, disabilitas. Jadi kedua, untuk mereka-mereka yang kelompok perempuan, kita intervensi mereka dengan kelompok-kelompok senior misalnya. Ada juga kita berdayakan mereka dalam kelompok-kelompok hortikultura, ya, membantu mereka untuk bertanam sayur. Ya. Mungkin ada kegiatan lain lagi yang menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat marginal, ya, seperti mungkin rumah layak huni atau salah satunya lagi itu ya jamban. Jamban. Ya, jamban ini cukup vital, dan selama tahun pertama dan masuk di tahun kedua ini kami sudah membantu warga pembangunan jamban sehat. Dan mereka yang menerima bantuan jamban sehat ini adalah mereka-mereka yang tadi itu masuk dalam kelompok-kelompok miskin, ya, dari sisi ekonomi, lansia. Dan yang kedua adalah kita bantu mereka dengan rumah stimulan, ya, bantuan material, dan masih ada lagi beberapa jalan listrik. Jadi upaya ini akan terus digalakan dengan harapan semakin ke depan ada perubahan yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi warga. Kira-kira begitu, ya, Pak Desa. Itulah harapan kita bersama, ya, bahwa dengan bantuan-bantuan yang sudah ada, paling tidak mereka bergeser dari tempat mereka semula. Dari sisi pendapatan ekonomi rumah tangga, dari sisi status sosial, kira-kira mereka bergeser seperti itu. Terakhir Bapak Desa, tantangan dan juga harapan terhadap pengelolaan pemerintahan desa ini, bagaimana dukungan stakeholder dan apa harapan ke depan? Ya, tantangan pasti selalu ada. Kalau sebuah desa pasti saja ada tantangan lain. Contohnya ketika kita membantu warga dengan contohnya tadi bantuan penuh, pasti tidak semua kaum hawa mendapat bantuan yang sama. Ya. Tentu ada prioritas, ada skala prioritas. Ya. Begitu juga dengan jamban, stimulan, material listrik. Sedangkan bibit hortikultur ya saya pikir bisa terjamah semua warga. Jadi tantangan itu ya kira-kira seperti itu, dan juga menghadapi kelompok-kelompok rentan tadi, kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus, tentu membutuhkan rasa empati. Bagaimana kita berempati, bagaimana kita masuk di dalam situasi mereka. Ya. Itu yang mungkin perlu adaptasi. Tentang harapan ke depan, harapan ya salah satunya tentu sebagai kepala desa dengan pagu dana desa yang ada tentu dirasa belum cukup. Harapan saya ya pada tahun-tahun berikut mungkin pemerintah pusat bisa mengambil kebijakan lain, sehingga dana desa dan peruntukan bisa semakin bagus supaya berdampak juga pada pelayanan kami sambil Bapak Desa juga terus bagaimana meningkatkan PADES sehingga seiring sejalan antara dana desa dan pendapatan asli desa, karena cukup banyak potensi juga di desa ini yang bisa dimaksimalkan. Oke, baik Bapak Desa, terima kasih untuk waktunya untuk bincang-bincang kita siang hari ini, dan selamat, salam berdesa.